Ini masalah ini. Sama orang Cina sama dia. Oh, iya. Dulu ini tinggal Kertajaya. Kertajaya. Enggak nyusul sebelumnya kan kayaknya sudah muslim semua ya. Loh, anak baru masuk Islam 2010. Nah, itulah saya tadi seuzon itu. Ini orang Cina. Baru semua. Loh, Masya Allah. Sudah ada di YouTube sama Don Ditan. Nanti lihat. Iya. Ya gimana? Lah, Semoga bisa. Kalau Hamzah wakaf di Haula kan bisa 20-an lebih ya. Hah? 20? Apa aja 20 itu? Coba. Supaya enggak hanya sekedar nyebut angka, apa aja itu? Haula, ya. Ini wakaf Hamzah dan Hisham tuh ya? Wakaf Hamzah tok. Iya. Hisham kan enggak ada tafsirnya dia. Hisham lebih simpel intinya. Iya kan? Iya. Lah, apa berarti si Hamzah sendiri setor ke gurunya itu juga berarti dia hatam berkali-kali, terus dia ikhtiarat itu tadi, dia pilih sendiri ini yang untuk murid-muridnya ini aja wakafnya pakai, makanya bisa segitu banyak gitu loh. Jadi tapi dia sama gurunya itu hatam itu ya berkali-kali itu. Angka-angka audit tersebut itu adalah hasil dari perkalian usulul qiraah yang yatarasabu alaihi. Ya, kalau sama tadi menyebut 20, enggak ada 20. 12. Iya. Enggak ada. Jadi haula. Ya. Iya. Di situ haula ada namanya mutawassit bizaid. Ya, mutawassit bizaid. Ha. Iya. Zawaid. Iya, zawaid. Nah, ha. Ula. Jadi status hamzah pertama di sini kalau melihat rosemnya dia berada di mutawassit. Ya kan? Iya. Pertengahan. Tapi kalau kita melihat asalnya dia muqaddimah yang tidak ada tahqiq, tidak ada tashil di sini. Tashil di sini takhfif maksudnya. Ya kan? Imam Hamzah kan hanya mentakhfif suara hamzah idza kana wastan atau tatarrafa manzilah. Misalnya taraf misalnya difun, mutatarrif hamzahnya difu. Dinakal. Iya. Ada. Ini yang mutatarrif. Ada yang mutawassit berada di pertengahan. Misalnya nih, contohnya nih. Yu'minuna. Ya. Hamzahnya di pertengahan, di ibdal. Intinya takhfif lah, terserah mau nanti tasil baina atau itu urusan lain. Intinya kita sepakat Imam Hamzah itu takhfifnya, tashilnya, taghyirul hamzahnya itu ketika hamzahnya mutatarrif dan mutawassit itu dulu. Bisa diikuti ya? Iya. Pada kasus haula ada dua pandang. Mazhab yang pertama menganggap bahwasanya hamzah u-nya di sini itu muqaddimah sehingga tidak ada taghyir. Sehingga tetap hu, tetap tahqiq akhirnya. Tetap tahqiq. Iya. Kenapa? Karena dia muqaddimah. Haknya di sini itu hak tambahan. Iya enggak? Ha itu bisa dipisah, ula hak tambih di sini. Ula sehingga dalam menurut pandangan ini hamzahnya harus tahqiq. Gitu ya. Ula wis. Itu dulu. Satu. Mazhab yang kedua yang menganggap bahwasanya hamzah u di sini itu mutawassit. Enggak peduli haknya hak ziyadah, hak tambih atau pokoknya dari segi rosemnya dia ada di tengah ya wis di tengah. Ya. Sehingga menurut mazhab yang menganggap hamzah yang u-nya di sini itu mutawassit, maka berlakulah kaidah wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu mazala adalah. Setiap ada huruf mad ya yang di depannya ada hamzah, maka madnya di sini boleh mad, boleh qasr. Iya. Bisa karena statusnya hamzah di sini mutawassit. Ya enggak? Di pertengahan, maka dia harus ditasil. Enggak boleh pakai kan? Enggak boleh. Ditasil dia itu. Matnya boleh boleh isba boleh qasar. Sehingga sama hu. Dua wajah ini atas dasar hamzahnya mutawassit. Menurut mazhab yang kedua tadi. Bisa diikuti ya? Iya, Bang. Nah, sehingga total ada berapa kalau dicampur dengan yang pertama tadi itu? Yang tahqiq 3. Kalau yang tahqiq ya hanya 6 harokat. Ya
enggak? Iya, Hamba. hanya nah. Iya. Yes. Berarti ada di Tiga. berdasarkan perincian mazhab yang tadi itu. Nah, sekarang lai di situ berlaku yang namanya khamsatul qiyas. Pernah mereka Iya. Khamsatul qiyas itu perinciannya salah satu ibdal. Maksudnya apa? Hamzah i tadi itu kita ibdal dengan huruf mat juga. Sehingga bertemulah alif ketemu alif. Alif yang pertama itu la, itu alifnya. Ya kan? Iya. Alif kedua hamzah i yang dia kita sudah rubah alif juga. Iya. Ya, ketika terjadi pertemuan dua alif, berantem alif nih. Ya kan? Berantem kedua alif nih. Terjadilah atau dibolehkan qasr, tawassut dan tul atau isba. Itu nih maksud haratul ibdal. Ya, sehingga la dua harakat la itu namanya salatul al-ibdal. Jelas ya? Kemudian ada dua lagi hamzah yang terakhir tadi at-tashilu ma'al maddi wal qasr. At-tashilu birrawmi ma'al maddi wal qasri. Kalau yang pertama at-tashilu ma'al maddi wal qasri saja, enggak boleh pakai raw karena enggak waqaf. Iya, bukan waqaf. Iya. Yang kedua tashilul hamzah baina birrawmi. Harokat kasrahnya kita romkan, tapi matnya la-nya ma'al maddi wal qasri. Acing nggak boleh pukul-pukul pakai kaki, nggak boleh tendang-tendang, ya, nggak sopan ya, baik-baik aja. Sehingga total yang i-nya tadi itu takhirnya ada 5. Salatul ibdal, kemudian at-tashil birrawmi ma'al maddi wal qasri ada 5. Kalau nggak apa-apa. Total yang hu-nya ada 3, i-nya ada 5. Total ada berapa? 15. Ini enggak mumet. Nanti kalau zaman dengar lagi zaman catat satu-satu. Tolong kirimkan ke saya nanti. Benar enggak catatannya? Iya. Gitu ya. Iya, Ini dulu. Apakah 15 ini fix? Dikatakan oleh para ulama. Enggak. Tidak semua wajah di sini itu dibolehkan. Loh, yang mana yang enggak boleh? Ada 2 yang dilarang atau tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dalam teori bacaan hamzah atau teori bacaan mat yang ada di satu kata ada dua mat itu masalah. Ya, harus teori tajwidnya itu sudahlah, nggak boleh tengkar-tengkar, nggak boleh lembar-lembar. Oh iya wes ya. Harus taswiyah. Iya, sama, harus panjangi sama. Taswiyah menyamakan antara yang ha dengan yang hadis. Nggak boleh selang-seling. Ya kan? Sehingga menurut mazhab yang kedua ketika tasdil hamzah pertama 6 harokat kan isbah ya? Iya, isbah. Yang kedua juga harus isbah. Haulai. Kalau qasr sama-sama qasr. Haulai. Ya pergi. Yang nggak boleh haulai. Nggak boleh. Atau sebaliknya haulai. 2 wajah yang tidak diperkenankan karena qaidah taqul harus taswiyah baina al-maddaini. Tidak boleh tasrid kadar mad karena wallahu fi nawwirihi kamitslihi. Sehingga total ada 13 wajah. Iya. Itu yang diperbolehkan. Ya. Tentu ini masih kadang-kadang barangkali tolong dicatat, kirim ke saya. Jangan lihat buku dulu enggak. Melalui pemahaman sampean, melalui rekaman ini nanti dirujuk lagi tuh. Iya, insyaallah. Nanti dicatat apa aja 15 itu. Perinciannya apa? Kemudian yang dilarang apa? Iya. Nanti WhatsApp ke saya ya. Iya, tidak bisa asal Ustadz senang nggak bisa. Saya harus benar-benar memastikan sama betul paham. Iya. Kalian praktek nanti. Oh iya. Iya. Mbaknya belajar Quran juga? Ya belajar sama anak. Loh, nah ya, berarti Imam Hamzah itu maksudnya dia ikhtiar
seperti itu cara wakaf atau memang dapat dari guru-gurunya Iya. dia hatam berkali-kali dengan berbagai aujuh itu tadi? Loh, itu kaidahnya, itu kaidah qiraat beliau di mana jadi begini, kita sepakat bahwasanya yang namanya dalam ilmu qiraat ada namanya takhfif. Ya, takhfiful hamz. Iya, Itu iya. kaidah Imam Hamzah. Bagaimana Imam Hamzah bisa memiliki kaidah baca seperti ini? Itu masuk ikhtiar seperti yang saya bilang tadi itu. Beliau tentu gurunya ada beberapa, ya. Iya. Dan kemudian beliau memiliki ikhtiarat di mana dalam ikhtiarat itu ada beberapa variabel atau alasan-alasan yang mengharuskan seorang imam memilih salah satunya. Nah, kemudian dikali-kalikanlah itu alhamzah mutatarrif, alhamzah mutawassit, jadinya 13 atau 15 tadi. Jadi memang ikhtiarat beliau. Ya, Iya, ikhtiarat makanya yang anak bingung kan. Betul. Loh, beliau belajar sama Imam Asim kan gitu. Iya, Padahal betul. Imam Asim enggak ada, ini kan enggak ada. Taksif ini kan ada. Iya. Sebetulnya kalau kita melihat bahwasanya di Imam Asim sendiri itu kan kalau kita masuk ke Thariq Thayyibah, takhfif seperti itu juga banyak. Meskipun Misalnya tidak ada saktanya ya. Iya, iya. Iya. Dan ada kalanya meskipun Imam Asim itu Imam Hamzah muridnya Imam Asim, bukan berarti proses ikhtiarat di situ terhenti di Imam Asim aja. Ya, beliau adalah sahibul ikhtiarat, bisa mengambil dari Imam Asim, bisa mengambil dari imam guru-guru Guru yang lainnya. lain. Seperti itu. Iya, Ya, iya. sebagaimana terjadi di Imam Hafiz sendiri kan, ma khalaqtu asiman fi syai'in mimma qara'tu alaihi illa fi dha'f. Oh iya, iya, iya. Iya kan? Makanya bisa Berani beliau karena beliau merasa dalam hatinya ada keyakinan ikhtiarku ini boleh mengatakan dengan dhamma, padahal yang beliau ambil dari Imam Asim adalah fathah. pakai mata. Ya, bisa. Karena saya beli ikhtiar. Maksudnya ketika kita melihat dari fikih ikhtiar qiraat, ya, kita akan menjumpai syarat seorang mukri atau qori, ya, bisa mencetuskan sebuah ikhtiar itu ada dua syarat. Yang dimana syarat-syarat tersebut orang zaman sekarang bisa susah. Karena sing pas ya, karena sing bisa. Mobil khusus ilmu tersebut sudah terbakukan atau sudah terbukukan, ya, terbukukan dan kita tinggal menerima saja. Dan suatu saat Imam Ibnu Mujahid ditanya oleh muridnya, beliau kan musabi', ditanya muridnya, wahai Imam, antum kan alim, ya kan, bahasa Arab, pokoknya komplit lah. Kenapa antum nggak ikhtiar juga seperti haula isabah? Itu kata muridnya itu. Alim kok, monggo saja, karena pintu ikhtiar di sini terbuka, nggak masalah. Selama punya riwayat dan 3 syarat itu terpenuhi, monggo saja. Itu soal riwayat, syahadu sanad, rasul, silakan. Tapi kata Imam Ibnu Mujahid, kata beliau itu, nahnu ahwaju ila ta'allumi atau ta'allumi ilmi haula'i sab'a badalan an nakhtara ahrufan min indina. Atau kama qala, kita itu sekarang itu yang lebih urgent itu mempelajari ilmunya mereka itu daripada kita bikin ikhtiar sendiri. Kenapa, kata beliau melanjutkan, sehebat-hebatnya kita berikhtiar qiraat, gak akan jauh-jauh dari apa yang mereka ikhtiar. Sehingga seperti setengah mustahil kita ikhtiar itu, karena sehebat-hebatnya kita ikhtiar nanti akan jatuhnya ke situ-situ aja. Mirip-mirip dengan mereka gitu, sehingga tidak diperlukan gitu. Cukup kita mempelajari ilmu haula isabah itu ahwaj ilaina min an nahtara qira'atan, nah itu beliau. Haula Terus kayak gitu. Haula Ya kayak gini susah. Haulai haulai haula haula haula
هؤلاء 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 هؤلاء. Yang mamnu' هؤلاء هؤلاء. Iya. Sama ini Ustaz. Ya ini kan ya termasuk yang sering ya dari orang awam sama orang-orang kafir gitu kalau kita jelaskan tentang qiraat atau maksudnya sab'atu ahruf ya. Lah, karena kan kalau diomong dialek ya kurang pas karena nanti kan di qiraat kan ada takdim takhir ya. Qatalu kutilu atau kutilu qatalu atau apa? Harf sama isbat huruf kan wasari'u sari'u min tahti atau tahtiya atau tahtaha kan gitu. Nah itu kita jelaskannya mudahnya itu bagaimana kalau ke orang awam sama orang kafir ya. Kebetulan kan orang kafir ya anak kan ya sering ketemu kan gitu ya. Jadi sebelum kita berbicara terkait ilmu qiraat, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa yang kita ajak bicara. Kita harus paham dulu, ini orang kafir ingin beneran tahu atau hanya sekedar ngetes mencari kelemahan. Ya, kita harus tahu dulu, karena jawaban antara si A, B, C itu beda. Kalau memang dia itu, ya orang kafir yang kita pahami dia itu, ini kayaknya cari celah untuk mentashkik agama Islam. Jangan diajak bicara masuk ke hal-hal yang dalam-dalam. Akalnya nggak akan nyampe. Kita terangkan ke hal yang sederhana aja dia nggak akan menolak karena wal absori wisawah nggak bisa itu dulu ya. Sehingga untuk orang-orang yang kita curigai dia ada niatan untuk mencari celah kekurangannya Al-Quran. Nah, kita ya sampaikan saja bahwasanya ilmu qiraat itu ya udah. Bahwasanya ilmu qiraat itu merupakan taisirun minallah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terjadi di zaman dahulu. Ini karena perlu mempelajari tarikhul Arab terlebih dahulu. Ya, tarikhul Arab itu maksudnya bagaimana? Masing-masing kaum itu memiliki karakteristik kelebihan masing-masing. Misalnya yang populer di zaman Nabi itu memang masalah bahasa. Bahasa itu harga diri. Ya, gampangnya kita lah. Ini orang yang tadi dulu. Gampang apa mau minum? Gampangnya kita. Sampai wong Jawa. Ya, jadi kena ya. Orang Jawa lama di Jawa nih. Jawa ini wis mendarah daging. Logat-logati semua kali. Kemudian dia pindah ke Jawa ke Sunda atau apa? Apakah dia secara langsung dapat berubah dirinya menjadi orang Sunda? Tidak bisa. Ya, masalah bahasa itu harga diri menurut orang Arab itu. Ya. Makanya Nabi SAW ketika di Al-Quran, fa inna ummati la tuti'. Iya kan? Iya, kalau cuma satu. Iya, karena bahasa itu harga diri bagi orang Arab. Ketika harga diri ini ya dipecahkan, harga diri ini disatukan tidak bisa. Ini merupakan martabat gitu. Sehingga karena beliau tahu umatnya itu latutik, sehingga beliau memintalah yang hadis yang ma'ruf itu ya. Nah, cukup bisa seperti itu. Nanti gimana respon dia? Ya. Nah, gimana? Kalau memang dia, nggak bisa, karena dia dalam hatinya ada ghil, dia pasti akan menolak segala argumentasi. Ya, sehingga argumentasi harga diri terkait bahasa sama wong Jawa pindah ke orang Sunda. Kira-kira bagaimana? Sama mengucapkan, sama dalam hatinya pasti akan ada rasa, bukan lisanku ini. Ada dalam hati seperti gambarnya kayak gitu. Tapi sekali lagi, kalau dalam hatinya ada ghil, berbagai argumentasi nggak pasti akan ditolak.
Ini argumentasi masuk akal ini. Ya. Iya. Dan orang Arab sekali lagi kalau mereka berprinsip itu kekeh. Ya, enggak kayak orang kita masih bisa di lobby. Iya, kita main lobby. Kalau orang Arab kita bisa melihat para masyayikh yang mereka sudah kekeh dalam sebuah pandangan mazhab, bagaimana mereka kekehnya hingga menyalahkan yang lainnya dengan ibarat-ibarat yang kasar. Itu bagian-bagian dari harga diri yang dipertahankan, apalagi ini harga diri terkait keilmuan. Iya kan? Nah, itu. Apalagi orang zaman dahulu yang dimana al-Arabu asyaddu kufra wa nifaq. Kafir, nifaq totalitas ya makanya gitu ya kan? Ya kan? Iya. Tapi kadung beriman nggak perlu debat dulu untuk masuk Islam. Dengar Quran aja itu langsung Islam itu. Iya. Iya nggak? Sayyidina Umar. Dan kuat langsung ya. Sampai itu dikatakan di Al-Quran itu, qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Ini kan ungkapan pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy tuh. Iya. Bilang mereka ke umatnya, umatku, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran terucap. Sekali terdengarkan Al-Quran langsung ngaliyo. Walghaw fihi. Karena mereka tahu, ini umatku ini kan mereka memiliki sense bahasa yang sangat kuat sekali. Pembesar-pembesar itu tahu kalau umatnya ini dengan Al-Quran auto Islam. Gitu, sama dia berdiri loh. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Saking apa nih coba? Krungu tok, wong kafir zaman saiki krungu ya krungu biasa aja. Iya, karena enggak ngerti. Iya. Karena bahasa Arab dengan sastranya bukan harga diri dia. Iya. Bukan bahasa kita juga apalagi. Sehingga butuh debat dulu, perenungan, ya enggak? Iya. Baru bisa Nah itu. Sehingga kita enggak akan bisa menjadi orang Arab yang memiliki akal Arab zaman dahulu. Sehingga enggak akan klik. Ini masuk akal banget nih. Kalau misalnya dia terkait gini kok, itu masuk akal ya. Ya udah. Nggak bisa. Ini masuk akal banget gitu. Ya, sehingga perlu kita mempelajari tarikhul Arab terlebih dahulu bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, ya bisa mendahului kafir Quraisy. Itu. Kalau misalnya orang yang betul-betul cari ke mungkin dia sudah. Tapi umumnya orang-orang yang non Muslim yang ingin menanyakan tentang qiraat ya, nyuwun sewu. Itu biasanya pasti tasdik. Karena orang-orang kan mereka kan biasanya di debat kalau misalnya dibeli kan kontradiksi ya. Mereka pasti kan balas. Terima. Oh iya. Pasti kan enggak terimanya begitu loh ini. Mushafmu sendiri beda. Ini situ ada wawunya, sini enggak ada. Pasti kan gitu. Itu dia. Memang jadi semua hampir 80% ya. 80% Al-Qur'an atau ilmu qiraat itu terkait bahasa. Dan bahasa takdim dan takhir itu ada seperti tadi barangkali zaman mungkin mengatakan itu bahasa itu bahasa takdim takhir itu ada ya. Di antaranya ada bahasa iltifat masuk ke ilmu balaghah. Tapi kalau iltifat ada iltifat juga. Misalnya nih iltifat begini. Wama di surat Asy-Syura Qasas kalau tidak salah. Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kunna mu'adzibina. Jadi yang pertama itu wa ma kana Allah. Kemudian di bawahnya wa ma kunna. Itu kan iltifat. Ya kan? Perubahan dhamir yang tadinya dhamir huwa menjadi dhamir nahnu. Begitu juga di yu'adzib, mu'adzib. Takdim dan takhir. Ya, itu bukan perubahan, bukan takhir. Tapi itu memang bahasa orang Arab di dalam mengeksplor sebuah ungkapan. Iya. Itu yang nggak dipahami. Nah, itu yang nggak dipahami. Dikira itu merubah. Sekarang kita bandingkan dengan Injil sendiri. Itu perubahannya sudah sangat signifikan. Perubahan totalitas. Nah, Injil Indonesia bahasa Indonesia. Iya. Ya, lain Rusia bahasa Rusia itu sangat totalitas banget. Belum nanti ada perjanjian lama atau yang itu ilmu kristolog yang ngerti itu. Iya kan? Loh itu perubahannya sangat ada dikatakan Injil yang paling mendekati kebenaran Injil Barnabas. Pernah dengar ya? Iya. Seperti itu. Itu signifikan banget gitu. Signifikan banget. Terus terkait perhitungan ayat. Itu bukan perhitungan ayat maknanya ditambah ayat. Iya, penentuannya yang berbeda-beda. Karena faktor Rasulullah SAW
sesekali berhenti di situ, sesekali tidak berhenti di situ karena para sahabat sudah memahami karakteristik beliau sallallahu alaihi wasallam. Dianggap para sahabatku ngerti. Jadi sahabat zaman dahulu itu ketika Rasul mengaji itu ngitung tangannya ini. Aisyah, Utsman, itu gitu. Ya kan? Rasul ngerti, ini sahabatku pintar-pintar ya. Wakafnya dihitung kabeh Rasul ayat ya. Kemudian di kemudian hari, karena sudah tahu di sini Rasul ayat, beliau tidak wakaf di situ. Ya, tidak wakaf misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sekali wakaf di walad dhalin. Ya, sesekali siratal ladzina an'amta 'alaihim wa hum maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu kronologi yang terjadi itu. Jadi tidak perbedaan yang ada itu sekali lagi membuat kalau ingin betul-betul meneliti ya, tidak bisa kita menerangkan ilmu qiraat dari sudut pandang qiraatnya itu sendiri. Tidak. Ini perlu kita mempelajari tarikhul Arab, kemudian tarikhul Islam sebelumnya, bagaimana karakteristiknya, kemudian butuh hadis-hadisnya tentang ilmu qiraat itu seperti itu. Ya, tidak bisa berdiri Nggak sendiri. bisa. Iya. Yang jelas perubahan yang dia maksud bila mana takdim takhir itu bukan perubahan. Itu memang bahasa orang Arab ya kayak itu. Kayak qala Fir'aun qol. Ya, kayak seperti itu kan. Itu kan sudah lumrah dalam bahasa. Iya, karena bahasa Arab bisa Iya. Ya. Sehingga itu tadi, kalau dalam hatinya dia juhud, dia nggak akan terima. Tapi kalau benar-benar dia ingin tahu, dia akan mempelajari. Ya, dengan baik bahwasanya dan dibedakan antara tahrif yang ada di Injil dengan yang ada di Al-Qur'an. Silakan. Bahwasanya perubahan-perubahan yang ada di situ ya, itu taisiri al-ummah secara umum. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan. Iya. Terus ini Syekh. Ini tanya aja. Masalah antum pernah tahu ndak ada yang soalnya anak pernah lihat cuplikan gitu loh. Cuplikan ya. Dia ngajarkan yang ismam, kalau nafi kan cuma di siat ya, sui kan. Lah, maksudnya dia baca domanya ini itu di tengah-tengah sama di awal. Iya. Jadi ismam itu kan ada 3. Nah, ini perlu kita jelaskan dulu supaya nggak kebolak-balik. Ismam itu ada kalanya mencampur artinya, ada kalanya mencucu. Ya, sehingga ismam itu kalau dikategorikan secara di ilmu qiraat ada 4 macam atau ada 3. Ismam harf bi harf, ismam harakah bi harakah. Keduanya ini bermakna mencampur. Yang pertama harf bi harf, mencampur. Ismam itu artinya mencampur. Mencampur 2 huruf dalam satu baca. Ihdinal shirata. Iya. Mencampur shad dengan zai. Iya. Dengan dominasinya shad untuk dalam ilmu qiraat. Ada ismam harakah bi harakah. Dui'ah. Ya kan? Kita membaca 2 harokat dalam satu pengucapan. Dui'ah dengan taglibnya, dominasinya kasroh. Wa qil alhamdulillah. Nah, 2 ini ismam yang bermakna mencampur. Nanti ada ismam yang bermakna mencucuk, yang tak mana itu. Iya. Itu namanya ismam sukunul harakah. Jadi harokat yang tadinya, huruf yang tadinya berharokat kita sukunkan, tapi untuk menetapkan asal muasalnya dhamma, maka muncullah ismam itu. Ya, itu sukunul harakah. Nah, terkait pertanyaan yang sama tadi itu, barangkali yang 2 jui'ah itu ada 2 versi dalam pengucapan ulama qiraat. Versi ulama Mesir dikatakan ismamnya ifroz itu dalam hal qila wa qila wa ghidha thumma ji'a yushimuha ila dzaka siyam wa qila bisman wa si'uka marasa dan seterusnya. Fi'il madhi yang pertengahannya itu berupa huruf alif ya, terus di mabni majhulkan hila siqa katanya saqo siqa hala hila ya. Itu yang baca Imam Nafi dan Imam Ibnu Amir dan sebagian tergantung kalimat-kalimatnya. Itu ada 2 versi. Yang pertama versi Syam. Dalam hal ini seluruh ulama Syam sepakat membaca dengan ismam yang namanya syuyu'. Itu versi
ismamnya ulama Syam semuanya qatibatan. Sepakat. Nah, ulama Mesir mereka mengatakan pakai versi ifroz. Ifroz. Nah, ya itu. Kalau ifroz itu ismamnya tadi maknanya kan mencampur ya. Iya. Menyebabkan harakat. Sehingga cara bacanya yang populer itu. Wa idza qila waswiqa wa dui'a bin nabiy. Itu namanya ismam apa? Ifroz. Yang satu lagi syuyu'. Ini versinya ulama Syam. Versi ini bagaimana membaca pada kata-kata tersebut membaca dhammah membaca kasroh tapi dalam prakteknya dhammah. Dhammah itu prakteknya langsung bercucu. Tapi kita baca kasroh. Iya kira-kira. Qila gitu berarti. Wa idza qila. Itu versinya ulama Syam. Ya. Syuyu. Enggak mau saya ifroz. Istilahnya itu. Ya, istilahnya. Syuyu dan ifroz. Ifroz. Ya. Seperti itu. Terus yang ditanyakan tadi terkait apa? Enggak, antum pernah nemui seperti itu atau enggak gitu. Ternyata kan ini antum udah jelaskan berarti kan pernah nemui. Bos kejawab ya. Iya, berarti itu jawab. Iya. Kan soalnya anak maksudnya belajar itu belum pernah nemu yang begitu maksudnya. Oh iya, saya ada talakinya semua ada. Kalau ngajinya ke orang Syam, pasti itu pakai yang syuyuk tadi. Makanya kan sampai kadang melihat yang tak mana itu, dia langsung mencucu di awal. Oh, itu beda kasus itu maksudnya. Itu beda kasus. Beda kasus. Harusnya di tengah-tengah. Atau gini, memang ada beberapa versi terkait itu kan sudah beda makna. Itu kan ismam yang bermakna bom. Kalau yang tadi itu ifras dan syui itu bermakna kholak, mencampur. Oh gitu. Iya. Nah kalau latak mana mencucu ini kapan? Wallahu alam. Ya, saya ikut fatwa mbah guru saya. Dalam hal ini Syekh Abdul Hakim Abdul Latif yang dimana beliau mengatakan bahwasanya ismam pada letak mana itu ismam muqarin. Ismam muqarin itu apa? Ketika kita mensukunkan huruf, ya, itu disambi mencucu. Muqarin kan bareng ini. Iya. Muqarin. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن من ismu qarin. Ada beberapa versi lain intinya dia ada di tengah. Wah, orang zaman sekarang nggak terima di tengah itu gimana? Budi tak sanyuk, tapi manna atau manna atau man. Jadi ada yang memutlakan ismam ini pokoknya di tengah deh. Iskan dulu manna. Tapi kalau kita lihat dari zahirun nas asy-Syatibi, beliau mengatakan wal ismamu itabaqu syifahi bu'aida ma yusakkan. Nah ini bu'aida ma yusakkan. Bu'aida. Setelah tapi enggak lama-lama. Enggak lama ya. Dan ketika beliau menjelaskan ismam yang ini, yang dimaksud beliau itu adalah ismam ketika waqaf, bukan ismam sukunul harf. Yang pada letak. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru sukunkan dulu nunnya dengan sempurna sifat-sifatnya. Itu. Bukan letak mana. Iya. Jadi bait yang tadi saya sebut wal ismam itu di babu al-waqfi ala awakhir kalim. Itu di situ tempatnya. Tapi kalau letak mana? Muqarin. Sama dengan qiraatnya Imam Syu'bah. Milladunihi. Iya, milladunihi. Ismu muqarin namanya. Ya, sehingga masing-masing mentarjih berdasarkan ada salah satu syekh dari Syam itu mempraktekkan semuanya. Ya kan? Oh, saya dapat dari guru saya yang muqarin, ada yang di tengah-tengah, ada yang di akhir. Nah, kita sebagai thalibul ilmi ya, kita ya bahas. Ya bahas fatwa, ya bahas illah, ya bahas ini. Kemudian kita tentukan. Ya, tanpa menjelek-jelekan yang lainnya tentu. Tapi
Tapi kita sebagai thalibul ilm harus gigih dong, harus thalib, ya, jiwa-jiwa feodalnya, ya feodalisme ya. Betul, bahwasanya Al-Quran itu memang sumbernya adalah feodalisme. Apa kata guru saya? Iya. Itu di zaman Rasul. Kok idan kamu lintung. Iya, itu di zaman Rasul. Itu di zaman Rasul ketika Al-Quran itu kan turun ke macam-macam lisan, orang Jawa, orang Persia. Nah, sejak saat itu diperlukanlah mengkombinasikan sebuah bacaan baina tajwid an-nazari wa tajwid al-amali. Iya. Enggak bisa kita pakai ya itu dasarnya. Iya itu zaman dahulu. Karena kalau kita praktekkan di kehidupan zaman saat ini enggak bisa. Quran akan rusak. Dan saya punya pengalaman waktu itu saya berdebat masalah Sa'atul Bazzi. Iya. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzal. Saya berdebat dengan seorang mujas. Enggak, saya dulu talakinya enggak kayak begitu. Khairum min alfi syahrin tanazzal. Saya dulu talakinya kayak begitu. Oke, kita uji keabsahannya. Saya hadirkan naskah para ulama. Kitabnya Mbak Arwani, kitabnya dari ulama Tengah. La budda min ibqa'il ghunnati qabla tasydid. Jelas. Enggak, saya dulu talakinya enggak kayak gitu. Pokoknya talakinya kayak gitu. Itu siapa ya Kak? Akhirnya tak pepet ya. Loh, dulu talakinya bagaimana? Ini syadz ini. Saya katakan enggak ada, saya ngaji di pertemuan ngaji berbagai macam parang enggak ada yang praktek kayak itu idgham tanwin fita syahid tanazzal. Iya. Enggak ada penyan kayak gitu, ngarang syadz itu. Ya enggak tahu saya dulu talakinya kayak gitu sih. Ya mungkin dulu saya pas ngantuk loh. Wah, ngantuk ya jangan dijadikan argumen. Waduh. Ngomong enggak ngono. Ya udah mas sampean dulu kok ragu, apalagi ada diksi rada-rada ngantuk. Jangan-jangan guru sampean yo ngantuk pas ngaji nih. Lu itu. Kalau kita berpanduan fikih agama ulim itu bebas ini. Pasti ada momen-momen atau kholal ya istilahnya. Ini seperti itu namanya manusia. Sehingga seperti kata Al-Imam Maki Al-Qaisi, orang yang berargumen dari hasil talaqi gurunya saja tanpa didasari naskah-naskah para ulama yang mu'tamad, maka dia tidak bisa disamakan dengan yang berargumen dengan memadukan antara dua hal tersebut. Lemah. Minggir. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa berucap Nggak begitu. bisa. Nggak bisa. Ya, karena itu tadi. Jadi keinget ini, benar enggak Pak? Syekh Aiman Suwaid itu kan guru-gurunya pakai purja. Terus dia rubah Guru sendiri dari Mesir. Bukan, itu bukan beliau gimana? tidak merubah. Beliau tidak merubah. Apa Beliau mentarjih? beristihad. Iya, mentarjih sendiri berarti. Mentarjih, iya. Ya, mentarjih beliau ya sahibul tahqiq. Ya berhak saja. Dan bahasa yang disayangkan bahasa beliau keras. Nah, Ana lihat siapa? Keras bahasanya. Waktu Covid kemarin Abdul Hakim itu lah. Abdul Hakim Oh, Abdul Razak itu ngelawan. Nah iya kan dia kan ini bantahnya waktu itu kan Zoom itu kan. Loh. Nah iya anak kaget ternyata gurunya Aiman Suwaid itu purja gitu loh. Iya. Kok bisa berubah? Abdul Aziz Uyun As-Sud. Guru utama beliau waktu di Syam. Iya. Dia pakai purja. Iya purja. Nah. Dan justru Syekh Aiman sendiri itu beliau apa ya bahasanya itu mendiskreditkan guru beliau yang pertama itu. Ini Syekh Abdul Aziz Unsuri ikut hujah gara-gara beliau ngaji ke Syekh Syekh Amir Utsman gitu. Bahasa beliau memang keras. Ya itu tadi kembali ke tabiat orang Arab. Iya. Kalau sudah kekeh yang menurut saya pribadi tidak perlu di segitu. Sampai ada istilah muhdath. Sampai sampai itu gitu ya memang sakit ya kan. mau nggak mau saya, tapi saya pribadi saya tidak simpati terhadap sikap beliau terkait hal ini. Ya gitu kalau kayak kita ya kan anak pribadi gara-gara ya Syekh Abdul Hakim Abdul Razak itu kan dia kan bawakan ibarat banyak kan. Iya. Anak pribadi ngelihat kelihatannya benar furja gitu loh. Tapi kita sendiri belum pernah talaki yang pakai furja. Boleh enggak maksudnya kita ganti? Di antara tidak insafnya, saya katakan Syekh Aiman Suwaid tidak insaf.
dalam tarjih beliau, ya beliau saya katakan munsif, ya. Tapi ada satu kecurangan, dua saya catat kekurangan atau kecurangan dulu. Saya jujur ada kecurangan, nggak adil. Satu, beliau menafikan naskah yang ulama kudama yang mengindikasikan kuat tafsir Furjah. Itu beliau tidak pandang. Iya, memang. Kalau kita mau jujur, ya memang seharusnya nih, kalau saya Syaiman Suhaid, memang ada naskah, tapi menurut penelitian saya, jumhur ulama itu lebih, itu mungkin masih elegan dikit lah. Iya. Tapi beliau menafikan. Saya belajar 20 tahun tentang tidak saya turun. Nah, itu enggak. Ya, dalam hal ini di matan Al-Khokoniyah. Al-Khokoniyah itu ada, dan itu diakui oleh muridnya Syekh Aiman Suhaid sendiri, namanya Ihab Syaqaqi. Tahu ya? Jadi Syekh Aiman Suhaid punya murid namanya Dr. Ihab Syaqaqi, cewek, doktor. Punya buku namanya Hilyatul Tilawah. Ya. Oh, iya sih dipakai. Ya, buku Hilyatul Tilawah. Iya. Dia ketika membicarakan tentang Ifa Syafawi, memberi catatan terkait, intinya menguatkan, membela pandangan gurunya Syekh Ahmad Suhaid itu. Kemudian memberikan argumentasi dari matan apa itu yang tadi saya sebut, Al-Khokoniyah. Ya, saya lupa naskahnya. Silakan dilihat. Dikasih catatan. Beliau mengakui bahwasannya Khokoniyah itu kan kitab tajwid paling lama. Pertama kali kitab tajwid itu Khokoniyah itu. Dalam hal nasr, dan termasuk min awaili kitab tajwid itu Khokoniyah. Mungkin zamannya tabi'in Imam Al-Khokoniyah. Abu Muzahim Musa Al-Khokoniyah. Ya. Juga komentari, kalau dilihat dari nas di bait ini, tidak ada kemungkinan lain dalam pemahaman atau dalam pengucapan Ikhfa Syafawi melainkan harus dengan hujjah. Itu diakui sendiri. Dan kitab itu diberi taklid oleh Syekh Aiman Suhaid sendiri. Tapi beliau kesampingkan. Ya, beliau maksudnya tidak dilihat. Kenapa tidak menjadi pertimbangan gitu? Iya. Silakan mementari, silakan. Tapi meniadakan atau tidak menggubris, ini kan nggak adil. Iya. Belum naskah-naskah yang lainnya. Ada berapa naskah-naskah yang lainnya? Naskah di kitab Al-Juhdul Muqil, ada di kitab Tahir Ibn Ghalbun, ada di beberapa kitab yang lain. Saya pun juga mengumpulkan. Ya, seperti itu. Itu satu menurut saya kecurangan saya. Nomor dua, ketika beliau membantah atau melemahkan pendapat Furjah, curang beliau itu apa? Mencontohkan Furjah dengan contoh yang tidak diakui oleh sahibul Furjah itu sendiri. Silakan lihat ketika beliau melemahkan pendapat Furjah, beliau banyak kayak gini. Ya umahwa, nggak ada yang baca kayak gini. Saya talaki nggak kayak gini. Justru di dalam Mesir itu ukurannya kalau ada Furjahnya itu selebar kertas tuh, kertas tangan di situ. Yaumahum barizun. Enggak ada. Coba besok. Yaumahum syurwala. Biar enggak rapang gitu. Ya, itu memang sepakat. Begitu juga yang idbab, kita juga sepakat yang idbabnya seperti ini. Yaumahum ini juga enggak bisa. Enggak bisa juga. Adil dong. Silakan lihat. Kita sebagai talibul ilm harus insaf, harus kritis, iya kan? Itu ketidakjujuran beliau saya katakan. Terlepas beliau tarjihan seperti apa, beliau alim, berhak untuk mentarjih. Anak kagetnya dulu ya, kan anak kan seneng majlis riwayat, hataman kitab-kitab itu loh. Iya. Kok banyakan ini orang Syekh itu minta tahqiqan Syekh Zuhbi daripada beliau. Mungkin ya itu karena masalah popularitas saja. Tapi kalau ketika saya lihat tahqiqan Syekh Mansur terkait matan itu juga dakik. Bagus juga ya. Beliau tuh wahid peneliti ulum. Saya katakan tidak ada duanya. Sehingga memiliki karakteristik yang istimewa itu.
Saya akui beliau luar biasa. Masya Allah. Tapi ya di balik itu kan ya tetap kita harus kritis ya kan. Kita boleh bersikap dengan sebagai pendiri. Tentu ungkapan saya, kritikan saya ini kalau diajukan Syekh Ahmad ya nggak ada apa-apanya. Tapi setidaknya kita perlu itu tadi munsif. Dan kalau kita pelajari akhlak para ulama zaman dahulu, itu saya mengumpulkan ibarat-ibarat yang terujar dari ulama Ibnu Jazari ke atasnya ketika berbeda pendapat dengan rivalnya. Nggak ada itu yang keras-keras fasik, bid'ah, kafir, apa lagi yang sangar-sangar itu. Tuh syirik tabal bakal. Bid'ah, muhdatsy. Nggak ada itu. Saya ngomong kata ibarat-ibarat itu. La yultafatu ilaihi. Wa ilaihi ajnahu. Qaulun bila nukri. Wa fihi nazar. لا ألتفت إليه فيه وجهان لا أرى فيه بأسا. Bahasanya halus. Karena Quran ini saya katakan khususnya ilmu qiraat ilmu yang paling di antara yang disepakati oleh sekian umat Islam itu ilmu qiraat atau ilmu Al-Qur'an tajwid. Semuanya sepakat memati ketemu Hamzah itu harus sepakat insyaallah semuanya. Mau yang benderanya merah kuning hijau di langit yang biru semuanya sama. Beda lagi ya nanti kalau kita bicara tentang akidah, tafsir, ayo teman-teman silakan. Jadi kalau kayak kita gini, kita tidak pernah talaki yang furja. Boleh kita baca furja. Boleh aja. Tapi sekali lagi, sama merasa ala ilm. Ya. Ala ilm. Maksudnya sama paham. Ya, masalah furja dan idbaq itu bukan riwayat. Iya. Itu bukan riwayat. Itu bagian tajwid. Iya, tajwid. Yang sangat tidak pantas sekali kita berdebat sampai berdarah-darah jadi buku berjilid-jilid. Ya dari segi keilmuan bagus ya kan, membangun cakrawala berlisan ya. Tapi enggak segitu. Gara-gara vonis bid'ah muhdats itu loh sing garai rame itu kan itu. Coba cuman ya ikhtilaf cara baca selesai kayak gitu. Ulama arafa wa dalil selesai. Ini bukan masalah riwayat. Iya. Sehingga sama mau baca ini silakan saja. Paham. Enggak perlu talaki, tak talaki saiki. Wes coba wes amal kok apa wes. Sama ini sih. Loh, padahal kan qiraat yang mutawatir kan asyara ya. Tapi kok banyak yang nganggep yang dari Ad-Durra ini cuman masyhur aja ya. Ya beberapa ustadz lah. Ya kan karena mereka enggak mendalami qiraat ya. Iya betul. Memang ada khilaf di antara sebagian para ulama wabil khusus Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau mengakui qiraat itu hanya sabah saja. Ya. Imam Nawawi coba lihat itu enggak ada asr sabah. Karena memang itu tadi syarat tawaturnya di sini itu memang terdapat khilaf di antara para ulama. Di masa Ibnu Jazari mulai ditahqiq, diteliti semua bahwasanya masyhur di sini itu bermakna tawatur sehingga jadi satu. Makanya kan kayak ada khilaf ya. Tidak, itu harus kita akui ya. Meskipun semuanya udah selesai ditahqiq oleh Ibnu Jazari. Ya. Loh, kalau dalam penulisan mushaf itu khilaf wawu sama yang hamzah di atas wawu kayak syuroka'u itu memang ada khilaf atau gimana sih? Ada khilaf. Ada khilaf. Akhirnya kan konsekuensinya hamzah kan bacanya jadi bisa jadi ganti ibdal wawu atau itu kan. Memang ada khilaf di antara sekian mushaf, ya kan. Kemudian bainal madrasatayn, madrasah al-maghribah dan al-masyariqah. Itu ada khilaf ilmu rasul. Di antaranya itu pembahasan az-ziyadatu wan nuqsan. Ya, az-ziyadatu wan nuqsan. Ya, itu seperti itu. Dan konsekuensi dari hal tersebut, ya, maka di antara faidah ilmu rasam itu adalah lihtimalil qira'atayn. Ya harus itu ya seperti itu. Ketika hal tersebut bisa tercapai maka dilakukan. Ya.
Tapi ketika hal tersebut tidak bisa tercapai, maka dia masuk ihtimal. Kemudian ada yang tanya juga itu. Mushaf Kufah. Ya. Mushaf yang dikirim Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala ke Kufah, ke Irak. Iya. Itu kan membawai qiraatnya Hamzah, Asim, dan Kisai. Ya. Kemudian ditanyakan, bagaimana qiraatnya Imam Syu'bah? Katanya para qurra itu waqaf atau bacaannya itu disumberkan dari rasulnya gimana? Nah ini Imam Syu'bah membaca wa ma'amilat hu aidihim, haknya dihapus. Wa ma'amilat aidihim. Bisa Yasin. Itu gimana itu nalarnya itu? Katanya harus ada rasulnya. Kecuali kalau mushaf Syami itu kan beda mushaf itu kan. Iya. Alhamdulillah dari itu kan pokoknya nggak ada. Iya. Mushaf Makki minta tahtaha itu masih memiliki mushaf sendiri ya. Lah ini mushaf bodoh. Kok bisa baca beda? Kok bisa bacanya beda? Dan perbedaannya di sini itu iskotul harf. Iskotul harf. Itu bagaimana itu? Saya pun juga ragu-ragu juga jawabannya. Akhirnya saya dikasih jawaban sementara bahwasanya rosem yang diikuti oleh seorang imam itu ya walau istimalah. Jadi amilathu dan amilat itu masih ihtimalan. Ihtimalannya itu masih dekat gitu. Iya. Karena secara bahasa dia memang terakomodir gitu. Tapi saya belum puas dengan jawaban itu. Saya tanyakan ke dokter siapa itu di LPMK itu Zainal Arifin Madkur. Nah ya, beliau orang Indonesia yang paling alim dalam ilmu rosem beliau. Enggak ada duanya. Saya tanyakan dia, gimana Syekh ini? Ya jawabannya ya sama kayak saya. Kan selama ini kita memahami yang walau ihtimalan itu an yahtamila atau tahtamila hadhihi wujud bil Arabiyah walau ihtimalan itu yang maksud kan? Rosemnya enggak ada. Rosemnya enggak dibahas ya. Nah itu dia. Sehingga kata beliau, oh ini juga ihtimalan juga. Kemudian disuruh merujuk kembali ke sebuah kitab yang sempat saya baca. Dan perlu kajian lebih dalam lagi supaya Abdul Rajih ya namanya, supaya enggak awang-awang ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu pas ditanya sing itu bingung memang yang jawabnya. Iya. Terus ini ya, kapan lalu anak itu menjelaskan tentang kaidah idgham kabir. Iya. Ya ini pakai bahasa anak ya. Iya. Mungkin kalau salah antum benarkan. Jadi yang idgham kabir, kalau yang satu memang sukun asli, semua qiraat ini maka sama jadi isbak semua. Kalau sukunnya asli. Iya. Tapi kalau awalnya sukunnya nggak asli, makanya kayak Amit bilang ke Amit kan. Salat. Makanya bisa kayak Asusi, makanya dia bisa 246. Bisa qasar, bisa tawassut. Karena sukunnya nggak asli. Ar-Rahimi Malikiyah ya, Rahim Malik. Nah. Menurut antum benar nggak ini? Maksudnya anak punya bahasa ini. Betul. Kalau sukunnya asli, semua sepakat harus isbah. Iya. Iya, itu ada dalilnya juga itu dari sebuah matan tahrir itu. Wa ma muddal ladhi huwa fihi mudghamun fasalithu an zusin wal ghairi qubila. Ini berarti. Ya memang cuman asusi memang yang bisa. Dan itu untuk kasus yang idgham asusi ya, itu cukup banyak itu di Al-Qur'an kan. Adapun untuk yang lainnya tetap yang harus sukunnya harus isbaq qaulan wahid. Oh berarti kayak kholat di Mukiros itu berarti iya. Wasofa itu berarti wazajran wikron atau Muhammad tetap harus 6 satu wajah saja. Oh, nanti kalau asal itu berarti ruwais. Iya ruwais kan juga bisa di beberapa kata. Itu al isbaq qaulan wahidan ya. Berarti i'tibarnya sukun lazim. Ibaratnya sukun lazim. Sukun lazim dan sukun asli sama aja. Ya. Tapi asusi meskipun sama-sama boleh idgham kabir, tapi asusi pertimbangannya beda, takbirnya beda, taujihnya aja. Wazariyat zawwa asusi boleh taslif. Iya. Tapi kalau untuk kholat enggak boleh taslif. Satu. Karena pertimbangan tadi, i'tibarnya sukunnya sukun arid
dikiaskan seperti mat arid disukun. Itu asusi. Tapi untuk yang lainnya pertimbangannya bukan sukun arid tapi sukun asli lazim. Sehingga hanya boleh 6 harokat isbah satu wajah. Tapi anak kurang ya, jelasannya kurang. Oh iya, dan itu sekali lagi tidak banyak yang itu. Paling ya wasafan wa zajran dzikran wa hamzatan wa zarwan bila rawmin bihatta fataqan wa khalladu min khulfal mulqiyati itu aja 3 aja Pak. Terus untuk Imam Ruwais wa basahib dari hut wa ansab tib. Ini fala ansab bainahum. Enggak boleh itu 2 harakat, enggak boleh. Iya. 6 harakat. Wa ansab 6 harakat qawlan wahidan, satu wajahnya. Musabbihat nadhkurat innak ja'al khulfu zawila binahya qibal ma'annahu an-najmi ma'a kita la bi'idhu wa bil haqqi aw itu aja, enggak banyak. Untuk Ruwais di beberapa kata itu. Udah itu aja. Iya berarti harus ditambahi. Nah. Iya betul, lengkapi. Iya. Nah, antum kan belajar sama Syekh Isya ya. Nah, waktu itu Zoom waktu Covid. Nah, ini mungkin anak yang salah atau bagaimana ya. Waktu itu kan ada soal tentang naber. Nah, kemudian beliau itu ngomong, "Loh, naber itu bagi orang awam itu enggak tahu. Maksudnya enggak perlu gulu terhadap naber." Betul. Nah, jadi yang dimaksud naber ini hanya untuk yang tasdid atau yang bagaimana akhirnya? Itu kan gara-garanya lagi-lagi Syekh Mansur. Iya, naber. Yang ya. membuat bid'ah taksimun naber di konsepti mawad itu bid'ah itu taksim tidak ada. Nah, di zaman ulama salaf itu terbatas pada tempat tertentu, di antaranya penempatan ini namanya istiqnafiyah atau manafi atau mausul itu di situ populernya zaman dahulu ulama kuno. Itu cuma masalah datang Syekh Aiman Suwed membuat bid'ah baru. Sampai itu kalau saya prediksi beliau itu membuat 5 kategori itu berdasarkan pengalaman beliau selama mengajar, di mana di 5 tempat itu memang sebagian orang atau sebagian besar qori itu memang kurang sempurna dalam pengucapannya. Ya. Misalnya idza ja'atis shakhah. Apakah sudah ada tasydid? Sudah. Apakah sempurna? Belum. Datanglah beliau kaidah shakhah. Ya. Dan seterusnya. Tapi ada bagian unik ya. Enggak tahu beliau mengambilnya dari mana. Terkait as-sama. Sedikit takaluf juga pengucapan beliau. Itu beliau merujuk ke kitab Ar-Ri'ayah fi Tajwid al-Qira'ah Al-Imam Al-Makki Al-Qaisi. Ya, bahwa beliau berargumen di kitab Tajwid Musawwar kan, bahwasanya naber ini diterangkan para ulama, di antara rujukanku adalah kitab Ar-Ri'ayah fi Tajwid al-Qira'ah. Saya rujuk ke Ar-Ri'ayah. Saya cek, apakah benar gitu. Loh, justru di Ar-Ri'ayah itu malah melarang. Gak usah ditekan-tekan kayak gitu. Iya udah, silakan dicek. Nah terus saya maksudnya dari mana gitu. Iya, nah ada menghamzah naber sendiri itu artinya menghamzahkan, dan itu mahdzur, tidak boleh. Ya, nah itu dia. Ini dari mana beliau ini merujuk ke Ar-Ri'ayah? Pas saya cek di Ar-Ri'ayah kok malah sebaliknya gitu. Tidak sesuai dengan apa yang beliau tulis di Tajwid Musawwar. Sehingga, wah ini gimana ini? Saya tanyakan ke Syekh Musa. Gimana Syekh terkait qala hamzah wa syajarata itu enggak perlu. Kan argumentasi beliau kan mengatakan Syekh Mansur supaya ada perbedaan antara yang musanna dan ghair musanna. Iya. Ya kan? Iya, alasannya kan gitu. Qala alhamdulillah. Oh, dengan kita menaburkan di sini secara tidak langsung kita sudah mengisbatkan makna tasniyah. Iya. Oke. Kalau nalarnya seperti itu. Iya kalau ghairu mu'jizil lagi. Iya. Ya. Ghairu mu'jizil. Apakah kita juga perlu dengan menabrakan supaya ada makna di situ jamak?
Kan aslinya ghairu mu'jizin Allah. Iya, iya. Karena mudhof ilaih nunnya dihapus Nunnya terus dihapus. ya-nya. Ya-nya huruf sukun, hurufnya harus sukun sehingga harus di Kenapa cuma tasnia ya? Kenapa tasnia? Oh, alasan beliau, oh iya kalau ghairu mu'jizin kan sudah ma'ruf sebelumnya kan annakum ghairu mu'jizin, enggak mungkin lah orang memahami annakum ghairu dipahami enggak mungkin lah. Maka alhamdulillah juga sama. Kan konteksnya dua orang yang berbicara sebelumnya. Iya. Sehingga yang tahu pemahaman itu ya memang orang paham. Iya. Orang yang paham sudah paham, nggak perlu gitu-gituan. Karena yang namanya huruf ketika diiskot, ya udah dia sudah hukum, ya sudah sakit. Sehingga nggak perlu gitu. Iya, iya. Nalarnya itu ya masuk akal, tapi kok menurut saya takalluf ya menurut saya. Nalarnya seperti itu. Karena kalau diadu dengan yang lainnya akan banyak gitu. Yang semisal itu. Nanti bingung. Iya. Bingung. Iya. Iya. Dan bikin was-wasa orang juga. Nanti yang harus ingat waktu lain bahasa saya itu yang mana nanti keliru. Nah seperti itu. Sehingga satu sisi kalau mau jujur dari 5 klasifikasi itu memang ada yang sangat dibutuhkan juga. Misalnya iya kak beliau iya bagus. Karena memang sebagian besar pembaca itu membaca tanpa tasydid atau membaca dengan muzhar. Iyyaka na'budu, apakah dia jali? Saya katakan enggak jali. Dia hanya merubah bacaan idgham ke izhar. Fakul idgham. Iyyaka na'budu seharusnya itu dah. Iyyaka na'budu. As-sakhah. Nah, sempurna. Ya. Sehingga ketika dibutuhkan. Sebetulnya ketika kita memahami ilmu tajwid dengan hakiki, enggak perlu kayak nabri kayak gitu. Tujuannya nabri itu supaya ucapannya sempurna. Minas sama. Itu bilang prakteknya kayak gini saya lihat dulu. Rada takalluf. Itu rada takalluf. Saya takkan semua sorong. Sehingga ketika sudah mendengarkan ada nya cukup nggak perlu nggak perlu kayak gitu. Aulia. Pengen jelaskan. Nggak perlu kayak gitu. Takalluf jadinya. Dan itu yang mahfuz di kitab Ar-Ri'ayah. Iya sampai dimahzurkan itu, dilarang. Wala takun zasabri, wala takun zanabri. Itu di Ar-Ri'ayah ada, di Hokonia ada. Wala takun zanabri. Intinya melarang kan hamzah. Nah, seperti itu. Masya Allah. Sudah Ismam tak takdim sudah. Sudah Syekh. Jazakumullah khairan. Nah, ini harapan saya dengan jawaban yang saya tadi itu jangan puas. Iya, iya. Jangan puas. Ukur apa yang saya ucapkan dengan kajian sampai sini. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan, saya siap memberikan argumentasinya dari kitab para ulama. Nah itu sudah saya kaji dulu. Iya. Sebatas apa yang saya tahu dan hasil talaki saya kepada para masyayikh seperti itu. Sekali lagi jangan berhenti dari apa yang sudah saya uraikan. Silakan ditimbang. Zaman sekarang itu kan keilmuan sudah terdokumentasikan secara bebas. Sehingga seseorang yang bicara itu harus dengan ilmu, karena kalau bicara tanpa ilmu gampang kepergoknya. Tinggal dicek masuk ke ChatGPT. Tapi insya Allah masalah kayak gini ChatGPT nggak tahu. Iya, kan ini kan butuh ada kan. Butuh kajian Iya. dan butuh tahlaki, butuh Iya, ini itu. butuh praktek nggak bisa mereka. Tapi silakan dikaji lagi, silakan. Jangan berhenti dari apa yang saya sampaikan. Tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya pernah pelajari dan saya siap menunjukkan argumentasi yang Ya, jazakallah khairan. Ya ini anak ada antum lagi ya, semangat lagi ya. Awal dulu ya mungkin kan karena beda tujuan. Awal anak pikir belajar qiraat itu memudahkan belajar tafsir kan begitu. Ternyata di antaranya. Iya, ternyata baca tafsir loh banyak yang syahadat ternyata akhirnya terus teman belajar itu ya nggak ada. Iya. Ya akhirnya ya ini apa semangatnya ini loh guru Iya, iya. pulang guru balik nggak Iya, sini lagi akhirnya ya nggak ini Iya. semangatnya itu yang
Ngeramut semangat itu susah. Ya, saya pun dengan teman-teman mendirikan MG itu bukan termasuk untuk mentransfer keilmuan saya lah, Fred. Cuma membangun satu ekosistem yang memaksa saya pribadi untuk tetap eksis dalam ilmu qiraah. Itu tujuan utama. Murni karena diri saya sendiri. Karena saya paham betul ketika saya jauh dari ekosistem qiraah, saya akan diam-diam. Iya, betul. Sehingga perlu saya kunci, ya, sehingga ada Satbiatul Qiraah, ada syarah, ada penulisan buku, ada safari, itu semua saya hanya ingin mempertahankan apa yang sudah saya pelajari. Ya, bukan bermaksud untuk mengajarkan. Minta apa, Dek? Minta apa? Hah?